Pemirsa, kisruh dugaan pemalakan proyek strategis nasional senilai 5 triliun rupiah yang melibatkan Kadin Kota Cilegon. Kita bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Wakil Ketua Umum 1 Kadin Kota Cilegon, Isbatullah Ali Basya. Pak Isbat, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Pak, sebelumnya mohon maaf, apakah Bapak ada dalam video yang viral tersebut, Pak? Ya, saya ada di lokasi ketika video viral itu ada. Oke, apa yang terjadi saat itu, Pak? Boleh diceritakan terlebih dulu. Jadi Kadin Kota Cilegon dalam hal ini pertama kami mendukung penuh investasi dan industrialisasi yang ada di Kota Cilegon dan Indonesia. Yang pertama bahwa kita tentunya Kadin Kota Cilegon punya anggota 2.000 pengusaha di Kota Cilegon. Kami mendukung penuh investasi. Tapi harapan kita supaya ada multiplier effect terhadap ekonomi di daerah, kami berharap bahwa investasi sebesar 15 triliun di Kota Cilegon itu juga punya dampak terhadap pengusaha lokal. Kita mengetahui bahwa APBD Kota Cilegon hari ini mengalami defisit, itu yang pertama. Kemudian kebijakan fiskal kita di negara kita ini posisi sedang mengalami juga tight money policy, jadi sedang pengetatan anggaran. Ini sangat berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi. Baik. Sehingga harapan kita dengan adanya investasi itu menggerakkan sektor real dengan syarat bahwa investasi itu melibatkan pengusaha lokal. Baik, Pak Isbat, sebelumnya juga ada pertemuan ya Pak, ada lebih dari 2 atau 3 kali pertemuan sebelumnya digelar, salah satunya juga dengan PT Cengda dan juga PT CAA. Sebenarnya apa yang terjadi? Diskusi apa terhadap atau bagaimana sebenarnya? Apakah sudah ada janji-janji atau diskusi itu mengarah kemana sebenarnya? Ya, kita mengundang secara resmi pihak Chandra Asri termasuk CAA. CAA itu Chandra Asri Alkali, itu anak perusahaan daripada Chandra Asri. Termasuk juga dengan main kontraktor. Main kontraktor itu ada 2, 1 Cengda Engineering, joint operation dengan Total Bangun Persada, itu yang pertama. Kedua, PP dengan joint dengan Seven Gate Indonesia. Nah, dalam pertemuan kita kurang lebih 3 sampai 4 kali bahwa kita menghimbau agar investasi yang ada di Kota Cilegon itu punya dampak membantu perekonomian dan sektor real di Kota Cilegon. Sehingga berharap agar mereka bisa mengakomodir kepentingan pengusaha lokal, itu yang pertama. Nah, kemudian dalam proses komunikasi itu memang kita agak kesulitan berkomunikasi dengan pihak Cengda Engineering, karena Cengda Engineering ini adalah BUMN China. Dia joint cooperation dengan Total Bangun Persada yang mewakili swasta Indonesia. Baik, nah, Pak. Cuman PT-PT yang Anda sebut tadi, Pak Isbat, harus dicatat. Pak Isbat, ya. Anda bisa sambil melihat ke layar, ke monitor Zoom Anda. Video yang kami tampilkan tadi, orang-orang yang terlibat dalam diskusi di meja ini, di dalam video yang viral ini, boleh disebutkan siapa saja, Pak? Apakah PT-PT yang Anda sebutkan baru saja itu semuanya hadir di pertemuan ini? Itu lokasinya di site daripada Cengda Engineering. Jadi CAA tidak ada. Jadi tidak ada di tempat. Jadi Chandra Asri Alkali perwakilannya tidak ada. Yang ada hanya perwakilan dari Cengda Engineering. Nah, di dalam forum tersebut sebenarnya tidak ada pertemuan yang sifatnya resmi, karena itu kita posisi sedang melakukan kunjungan ke site. Di situ bukan hanya Kadin Kota Cilegon, di situ ada HIPMI Kota Cilegon, ada HIPI Kota Cilegon, ada beberapa organisasi dan beberapa pengusaha lokal di sekitar lokasi proyek gitu ya. Baik, sampai akhirnya ada statement atau tercetus 5 triliun sehingga membuat Kadin Cilegon dalam berbagai media disebut memalak para investor. Ini bagaimana ceritanya, Pak? Jadi begini, bahwa ada pernyataan karena situasi di situ tidak kondusif, maka kita agak susah juga mengerem teman-teman karena kan komunikasi Cengda ini agak sedikit masalah, sehingga ada beberapa teman-teman pengusaha yang kecewa sehingga kemudian keluar bahasa itu. Jadi bahasa itu keluar bukanlah sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Tapi betul bahwa yang menyatakan itu adalah salah satu anggota dan pengurus.
tapi tidak mewakili sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Boleh tahu Jadi namanya Pak bahasa Isbat? itu bahasa luapan emosional saja gitu. Boleh tahu namanya Pak Isbat? Saya nggak bisa sebut ya namanya, tapi jika kami kemudian diminta keterangan dengan pihak kepolisian, dengan Polda, kami akan sebut namanya. Baik, 5 triliun itu digunakan untuk apa? Usaha oknum itu sendiri atau terlibat seluruh Kadin Cilegon? Bukan. Maksudnya itu bahasa begini. Kita ingin agar pihak kontraktor mengakomodir kepentingan pengusaha lokal. Jadi pengusaha yang saya sebut di Cilegon itu jumlahnya kurang lebih di data kita ada 2.000 pengusaha lokal yang bergerak di macam-macam bidang. Ada electrical, mechanical, ada civil work dan lain sebagainya. Jadi itu maksudnya itu bukan mohon maaf, itu tidak ada. Kita bisa membuktikan dalam surat-surat resmi kita ataupun pernyataan sikap resmi kita dari Kadin Kota Cilegon yang memalak itu tidak ada. Itu hanya ungkapan salah satu pengusaha yang menghendaki agar Cengda membagi pekerjaan, memberikan ruang dan kesempatan bagi pengusaha lokal. Baik, artinya Anda sendiri memastikan bahwa pabrik kimia atau produk nantinya CAEDC ini, para anggota Kadin Cilegon sendiri mereka punya kemampuan untuk mengolah apabila nantinya ada proyek yang akan dibagi dengan teman-teman Kadin. Ya, jadi begini Mbak, kami di Kota Cilegon ini, proses industrialisasi yang ada di Kota Cilegon itu sudah ada sejak tahun 70-an. Sejak proyek Krakatau Steel berdiri. Jadi artinya memang kita beradaptasi. Dulu kultur masyarakat kita masyarakat agraris. Tapi ketika datang industrialisasi tahun 70-an, kita mulai beradaptasi dan banyak pengusaha-pengusaha lokal yang sebenarnya punya kompetensi. Baik, Pak, setelah ini semua viral, saya ingin minta klarifikasi juga dari Anda. Apakah benar Kadin Kota Cilegon saat ini dibekukan? Itu tidak benar. Jadi bahwa kami secara struktur di Kadin Kota Cilegon, tentunya struktur di atas kami ada Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia. Bahwa kemarin Pak Adindia Bakri menyatakan bahwa akan ada sidang kode etik dan lain sebagainya. Tapi kita belum menerima suratnya. Seandainya memang ini kemudian karena menjadi viral, kita akan tentu pengurus Kadin akan bertanggung jawab mengikuti proses SOP prosedur di organisasi Kadin. Baik, termasuk Ketua Umum Anda juga bilang bahwa sudah membentuk tim verifikasi organisasi dan etika seperti yang Anda sebut tadi. Tapi ya, apakah sudah dimintain konfirmasi? Apakah sudah dimintain? Baik, apakah sudah dimintain konfirmasi Pak pihak-pihak yang ada dalam video? Sudah. Ada beberapa sudah diminta konfirmasi dan mungkin rencananya hari Jumat kalau tidak salah. Kita juga diundang oleh Polda Banten untuk memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Baik, Pak Isbat, namanya investasi, namanya investor besar mau masuk, itu yang penting kan ada kepastian hukum dan juga ada keamanan. Bagaimana kemudian Cilegon yang tadi Anda sudah ceritakan sejarah panjangnya dengan Krakatau Steel bisa menjamin investor tetap aman untuk berinvestasi di Cilegon? Bukankah ini sangat sembrono, Pak? Kami sekali lagi bahwa kami mendukung penuh. Kemarin juga kita diundang resmi oleh Kementerian Investasi, ada Pak Wamen, ada Pak Gubernur Banten, ada Wali Kota Cilegon, Kapolda Banten, terus kemudian Kapolres Cilegon, termasuk pengurus Kadin Indonesia dan pengurus Kadin daerah Kota Cilegon. Ada arahan-arahan khusus dari Pak Wamen Investasi, bahwa satu harus ada jaminan, perlindungan, keamanan dan lain sebagainya untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Itu yang pertama. Yang kedua, menyarankan kepada Wali Kota Cilegon untuk menengahi perkara ini, untuk bangun komunikasi antara Kadin Kota Cilegon, pengusaha lokal dengan pihak Chandra Asri. Baik, Pak Isbat, jika masalahnya adalah bukan permintaan proyek senilai 5 triliun tanpa tender, apakah kemungkinan yang terjadi adalah miskomunikasi karena mungkin ada perbedaan kultur, bahasa asing dan pihak PT Cengda misalnya? Jadi apa yang terjadi hingga ya sebenarnya hanya kalau kami melihat ini hanya miskomunikasi saja. Karena kan kita rapat sudah berulang kali, ada 3, ada 4 kali rapat. Dan memang
sebenarnya komunikasi kita dengan pihak Chandra Asri, dengan Chandra Asri Alkali, dengan Seven Gate Indonesia, terus kemudian dengan Total Bangun Persada sebenarnya tidak ada masalah. Yang bermasalah itu dengan Cengda Engineering, komunikasi. Sebenarnya kesepakatan apa sih Pak yang ingin dicapai dengan Anda tadi menyebutkan sampai ada 3 sampai 4 kali pertemuan sebelumnya? Pengusaha lokal itu yang pertama, bahwa kita siap menyiapkan daftar list daripada. Baik, dalam video sangat jelas rekan Anda yang tadi ada satu rekan yang Anda tidak ingin menyebut namanya jelas-jelas meminta proyek. Jadi apa sekarang apa yang dihadapi saat ini? Ya artinya memang tadi prosesnya memang panjang, kita harus kita mengklarifikasi di Kementerian Investasi termasuk juga di media karena ini menjadi viral supaya ada perimbangan informasi. Kami dari Kadin Kota Cilegon terus